Satu kesempatan yang baik yang seperti tadi disampaikan bahwa kita di dalam era modern seperti hari ini memang sering terkena masalah dengan stres, kecemasan, dan juga hilangnya ataupun kurangnya ketidakpercayaan diri. Sehingga dalam kesempatan ini, dalam rangka perenungan peristiwa Maga Puja, kita akan membahas bersama dalam beberapa menit ke depan bagaimana pesan-pesan Dharma yang telah diberikan oleh Sang Buddha ribuan tahun yang lalu dapat kita gunakan di kehidupan saat ini. Teman-teman semua, baik yang mengikuti acara ini melalui Google Meet maupun secara live streaming di YouTube, dan juga yang nanti akan melihat dokumentasi acara ini, kita tentu menyadari bahwa perkembangan zaman, kemajuan zaman, membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Kemajuan zaman membawa dampak positif dalam arti bahwa kita sangat dimudahkan. Karena setiap kali kemajuan zaman biasanya adalah untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya, pada awal-awal manusia berkarya, biasanya hanya menggunakan kaki dan tangan saja. Tetapi dengan kemajuan zaman, maka dapat dikembangkan peralatan. Peralatan secara manual, misalnya untuk tangan dan kaki, misalnya kalau untuk bertani bisa dengan cangkul dan lain sebagainya. Kemudian peralatan manual ini karena kemajuan zaman bisa menjadi mesin, diubah dengan mesin, sehingga ada traktor dan sebagainya. Demikian pula dengan komunikasi, kalau pada awal-awal kita hanya saling berbicara dari dekat, kemudian dikembangkan dengan teknologi menjadi ada telepon dan lain sebagainya, sekarang ada handphone dan lain sebagainya, sehingga kemajuan zaman ini tentu mempermudah kehidupan kita. Tetapi kemajuan zaman ini juga tentu pasti membawa dampak yang negatif. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita ini tidak pernah ada yang sempurna. Selalu ada positif maupun negatif. Misalnya saja karena kemajuan zaman, seperti hari ini kalau kita melihat ya, misalnya perkembangan AI atau ya penggunaan robot mungkin ya yang lebih banyak, karena kalau kita lihat perkembangan humanoid ataupun robot-robot yang seperti manusia itu sekarang sangat berkembang dengan luar biasa, sehingga tidak lama lagi tentu manusia-manusia ini akan banyak kehilangan pekerjaan. Seperti satu contoh saja yang paling mudah yang kita sudah alami di beberapa jalan raya ataupun jalan tol di kota-kota besar. Dulu jalan tol itu dilakukan ada penjagaan di pos-posnya ya, di pintu tol. Ada penjagaan orang yang menerima tiketnya, kemudian pada saat keluar ada pembayaran dan sebagainya, semua dilakukan secara manual, ada orangnya. Tetapi karena kemajuan zaman, maka sekarang jalan tol itu cukup menggunakan portal yang otomatis, sehingga begitu ditempel kartu yang berisi nilai uang tertentu, kartu elektronik, pembayaran elektronik, maka portalnya langsung ngangkat, dan begitu kendaraannya lewat, portal tertutup secara otomatis. Dengan cara seperti itu, otomatisasi, maka sudah banyak orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Jadi para penjaga pintu tol yang dulunya menerima kartu kemudian ataupun membagi
misalnya mengembalikan uang dan lain sebagainya, ini sudah tidak ada lagi, semua sekarang sudah menjadi kartu yang e-money itu ya, jadi uang yang sudah cashless semua, sudah tidak ada uang kontan dan pintu tol terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Nah, dengan demikian maka kemajuan zaman ini membuat banyak orang hilang pekerjaan. Ini adalah salah satu bentuk penyebab stres. Kalau kemudian kita berbicara tentang pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Anda yang saat ini sedang dalam masa pendidikan, Anda ini tentu perlu memikirkan bahwa ketika nanti Anda lulus, Anda juga akan ketemu dengan otomatisasi-otomatisasi yang mungkin di bidang Anda itu sudah ada otomatisasi dalam bentuk mesin ataupun robot. Misalnya saja, sekarang sudah mulai dikembangkan misalnya saja beberapa tools, beberapa cara ataupun beberapa peralatan misalnya untuk menghasilkan seni tertentu. Misalnya gambar. Wow, itu sangat gampang sekali gambar. Misalnya kalau dulu beberapa orang yang dari jurusan DKV ada komunikasi dan segala macam yang berhubungan dengan kegiatan kreatif, dunia kreatif, ya itu periklanan dan sebagainya sekarang sudah gampang sekali dikerjakan oleh AI. Kita tinggal masukkan prompt tertentu, tolong dibuatkan iklan atau infografis tentang perkembangan agama Buddha atau tentang Hari Raya Magha Puja. Dia langsung keluar infografisnya itu dengan mudah sekali bahwa Magha Puja pada tahun sekian dulu oleh Sang Buddha begini-begini, kemudian dikembangkan begini. Kita yang manusia mikirnya lama, bisa seminggu, dengan AI dalam berapa saat langsung selesai. Nah ini kalau kita yang sibuk-sibuk belajar kemudian dapat tantangan dengan AI seperti itu, kita bisa stres ini. Kemajuan zaman bisa menimbulkan stres. Sebagai tema kita yang pertama yaitu stres. Kemudian stres ini bisa menjadi kecemasan. Kenapa demikian? Karena kita lalu berpikir, lah, saya sekarang sudah susah-susah sekolah, sudah susah-susah menempuh pendidikan, kemudian dilawan dengan AI, yang biayanya sangat murah, karena sekarang dengan AI itu kita ikut berlangganan atau bahkan gratisan pun kita bisa dapat dengan mudah sekali untuk mengubah apa saja sekarang, membuat apa saja, meng-create sesuatu dengan cepat dan mudah, biayanya murah, kan kemudian kita cemas akhirnya. Oh, bagaimana ini nanti di masa depan? Saya harus menghidupi diri saya sendiri, saya harus mandiri. Bagaimana ini sekarang? Saya butuh uang untuk bisa mandiri. Tapi kalau sekarang persaingan saya dengan AI, apa saya mampu melawan AI ini? Nah, itulah timbul kecemasan. Kemudian karena kemajuan zaman kita juga biasa membuka HP dan lain sebagainya, lalu kita melihat, wah, kemajuan di negara lain sudah seperti ini, hasil pendidikannya seperti itu, aku ini bisa apa? Dan itulah akhirnya timbul kecemasan. Kalau sudah stres, timbul kemudian kecemasan, lalu hilanglah kepercayaan diri. Gimana ya aku ini sekarang, mau apa ini? Kuliah mau saya selesaikan atau mau apa ya, saya selesaikan ya susah juga, nggak diselesaikan gimana, sudah nanggung, biayanya juga sudah besar, umur juga sudah jalan terus. Itulah yang menimbulkan akhirnya, aduh, aku takut sekali ya
untuk terjun ke masyarakat. Nah, ini kemajuan zaman ini sampai seperti itu kalau kita melihat dari sisi negatif. Padahal kalau tadi kita lihat dari sisi positif, kemajuan zaman ini sangat mempermudah. Ya, seperti pertemuan kita yang secara online hari ini tidak akan bisa kita dapatkan dalam 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya pun harus berkunjung ke kota A, ke kota B, mengikuti kegiatan tertentu di tempat-tempat tersebut. Tapi sekarang dengan sangat mudah saya berada di satu tempat, tetapi bisa berbagi dharma kepada banyak orang. Kali ini yang di dalam frame kita, yang di dalam Google Meet kita bersama-sama dengan banyak orang dari berbagai tempat. Ya, baik yang dari kota Pontianak maupun dari kota-kota yang berbeda. Dan kalau nanti Anda live streaming di YouTube, maka juga bisa diikuti bahkan sampai di luar negeri dan lain sebagainya. Yang dalam 10 tahun yang lalu kita tidak melakukan hal itu. Nah, ini adalah hal-hal yang positif. Tetapi dari sisi yang negatif, tadi kita juga sudah dapatkan, sangat mengerikan. Karena kita bersaing dengan mesin dan ini hampir kita sulit sekali ya untuk bisa bertahan di dalam kondisi yang demikian. Nah, sekarang bagaimana Dharma ini, ajaran Sang Buddha yang dibabarkan beberapa ribu tahun yang lalu, bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Saudara-saudara semua yang bergabung baik secara langsung maupun yang nanti menyaksikan acara ini secara tidak langsung ataupun menyaksikan dokumentasinya, marilah kita merenungkan beberapa hal yang disampaikan oleh Sang Buddha, khususnya di dalam satu bagian di Sangiti Sutta yang ada di dalam Digha Nikaya, Sutta Pitaka di bagian kitab suci kita Tipitaka. Di dalam Sangiti Sutta ada beberapa pesan Dharma yang cukup banyak di sana, tetapi saya ambil sedikit yang perlu saya sampaikan di sini. Bahwa menghadapi situasi seperti saat ini, tantangan-tantangan karena kemajuan zaman seperti saat ini, kita membutuhkan yang pertama yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat perlu sekali karena untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Dan tentu kebijaksanaan ini adalah untuk mengambil hal yang baik dan meninggalkan hal yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena kemajuan zaman itu adalah hal yang netral. Jadi kalau di dalam Dharma, kemajuan zaman ini bukan sesuatu yang harus dipuja-puja sebagai sesuatu yang sangat berlebih-lebihan, tetapi juga bukan sesuatu yang harus ditentang karena ini dianggap negatif. Bukan seperti itu, tetapi sesungguhnya kemajuan zaman harus kita mengerti ini adalah sesuatu yang netral. Bukan bernilai baik maupun bukan bernilai buruk. Nilai itu tergantung pada manusia yang menggunakannya. AI yang digunakan untuk hal-hal yang positif, saya pernah mengikuti ataupun pernah melihat kemajuan zaman yang humanoid AI untuk agama Buddha. Ini sudah dikembangkan di Jepang, dahulu hanya berupa semacam web saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Dharma, tetapi sekarang sudah masuk ke humanoid. Jadi sudah berbentuk seperti orang, kemudian mulai dia mengajarkan Dhamma, dan karena itu AI, maka ditanya apa saja bisa menjawab dengan baik sekali. Karena sudah dimasukkan program-program dan dimasukkan data tentang misalnya Tipitaka. Ya, kalau manusia menghafal Tipitaka, aduh susah sekali.
sudah demikian banyak 84.000 pokok dharma, menghafalnya sulit sekali ya, dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghafal. Di zaman ini masih ada orang-orang yang bisa menghafal Tripitaka itu cukup banyak juga, mungkin ada sekitar 100 orang atau apa, cukup banyak, tetapi dibandingkan umat Buddha yang sekian besar, tentu jumlah 100 orang itu tidak menjadi banyak. Tetapi robot yang humanoid untuk kegiatan agama Buddha ini sudah bisa dimasuki Tipitaka dalam sesaat saja, langsung bisa ngerti, dan ditanya misalnya Sangiti Sutta apa ini? Oh, dia langsung tahu, itu kan di bagian Tipitaka, di Sutta Pitaka, di Nikaya, dan bahkan bisa menjelaskan dengan lebih bagus lagi dibandingkan apa yang saya sampaikan, karena di dalam Sangiti Sutta itu banyak sekali topik-topik dhamma yang disampaikan Sang Buddha, ini hanya satu bagian saja. Nah, itu sudah menjadi luar biasa. Itu kalau digunakan secara positif. Tetapi AI ini juga bisa digunakan secara negatif. Misalnya bagaimana? Membuat hoax yang gampang sekali. Ya. Nah, misalnya kalau yang sekarang banyak misalnya membuat gambar-gambar. Nah, jadi misalnya saja ceramah ini, kemudian wajahnya masih digunakan wajah saya, suaranya juga suara saya, karena suara hanya direkam dalam 1 menit saja sudah bisa menghasilkan ceramah yang sama ataupun dikarang dengan menggunakan suara saya. Ini bukan satu ide, tetapi ini memang kejadian yang bisa digunakan dengan AI hari ini. Kemudian ceramah saya lalu wajah saya tapi digunakan untuk kegiatan yang lain, itu juga bisa. Malah pernah satu kejadian, ada seorang umat yang melaporkan kepada saya bahwa fisik saya, suara saya digunakan untuk promosi kacamata, itu juga ada, promosi obat juga ada, dan saya katakan pasti itu bukan saya tidak mengendorse orang untuk pakai kacamata tertentu ataupun mengkonsumsi obat tertentu, tetapi itu jelas menggunakan AI. Nah, itu yang ceramah-ceramah yang dibuat bisa secara positif, bisa juga dibuat negatif, sehingga nama saya bisa dijelekkan dengan ceramah yang tidak karu-karuan, memaki-maki dan sebagainya, dengan muka saya dan semuanya, fisik saya itu bisa. Kenapa? Karena itu adalah penyalahgunaan AI. AI sendiri bagian dari kemajuan zaman, dan itu adalah netral, tidak baik dan juga bukan buruk. Semuanya hanyalah tergantung si pengguna. Nah, sekarang kebijaksanaan ini maksudnya apa? Kebijaksanaan ini kita memilih, ketika kita menggunakan kemajuan zaman, gunakanlah untuk hal-hal yang baik. Anda diajar, dididik di kampus Tanjung Pura, kemudian Anda juga dididik Dharma, maka gunakanlah kemampuan Anda, pengetahuan Anda untuk hal-hal yang baik. Karena ketika Anda melakukan sesuatu itu dengan hal yang baik, dengan niat yang baik, maka telah menanam karma baik. Ketika Anda menanam karma baik, maka Anda akan memetik buah kebahagiaan. Tetapi ketika Anda dengan pengetahuan Anda dan keterampilan Anda menyalahgunakan semua kemampuan Anda itu, maka kita telah melakukan karma buruk, yang tentu buahnya juga menjadi penderitaan bagi kita, hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, oleh karena itu, kebijaksanaan ini adalah kita memilih. Ketika kita menggunakan, kita memilih hal-hal yang positif. Sedangkan ketika kita menerima penggunaan, ketika kita sebagai mendapatkan manfaat dari hal-hal itu, maka kita juga memilih hal-hal yang kita terima itu untuk hal-hal yang positif. Misalnya, penggunaan HP. Kita sekarang
WA grup kita masuk banyak sekali data yang ataupun informasi yang baik maupun yang tidak baik. Nah, kebijaksanaan ini sebagai modal yang pertama, ini kita adalah memilih informasi yang baik untuk kita simpan ataupun kita bagikan. Dan kita memilih hal-hal yang negatif ini untuk kita abaikan ataupun bahkan kita hapus. Jadi dengan cara seperti ini, sebetulnya kita mengurangi stres di dalam kehidupan kita. Ya, karena kadang kita, wah ini berita-berita kok seperti ini nih, nanti masa depan saya bagaimana ini? Nah, yang seperti itu kalau sudah sampai menakutkan itu, kita abaikan dan kita kemudian bertekad, sudah pokoknya saya melakukan yang terbaik saat ini. Kalau saya sedang kuliah, ya saya kuliah dengan nilai yang terbaik yang harus saya capai saat ini. Kalau nanti saya sudah bekerja, saya harus bekerja yang semaksimal mungkin pada saat ini. Dan kemudian saya juga selalu menambah kebajikan, karena kebajikan itu membuka kesempatan kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau mungkin Anda pernah tahu ketika dulu Anda mau masuk ke universitas yang Anda ikuti saat ini, ataupun Anda mengikuti pendidikan saat ini, ada teman-teman Anda yang mungkin kemampuannya sama dengan Anda, kemudian pengetahuannya sama dengan Anda, mungkin dia malah lebih pandai dari Anda. Tetapi kenapa Anda yang diterima? Padahal tesnya sama, dia mungkin lebih pandai, dia punya kemampuan lebih baik dari Anda. Kenapa Anda yang diterima? Kalau di dalam Dhamma, ini adalah bagian dari buah karma. Kemampuan seseorang, kita sudah usaha semaksimal mungkin. Teman Anda yang tadi lebih pandai dari Anda, mungkin dia juga sudah usaha lebih daripada yang dia mampu. Tetapi kenapa dia bisa tidak diterima? Karena timbunan karma yang tidak cukup. Tetapi sekarang mungkin kita bisa berkembang ke yang lebih luas. Pada saat Anda selesai kuliah, ataupun teman-teman yang sudah bekerja, Anda juga bisa merasakan ketika Anda memasuki dunia kerja, Anda kemudian mengikuti tes, ada orang yang lebih dari Anda, baik dari penampilan, baik dari kemampuan, kecerdasan, dan pengalaman, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa dia tidak diterima, dan Anda yang diterima? Ini sesungguhnya adalah karena kebajikan itu menciptakan kesempatan. Nah, kalau kita banyak melakukan kebajikan, maka ada banyak hal yang kita bisa dapatkan yang kadang kita tidak terpikir, aku kok bisa ya melawan persaingan yang semacam ini, kok bisa ya saya memenangkan persaingan seperti ini, kok bisa ya? Ya inilah karena kita punya modal kebajikan. Inilah gunanya, selain kita belajar di kampus, kita juga belajar Dharma. Seperti pada saat kita memperingati Magha Puja pada tahun 2026 ini dengan belajar bersama tentang Dharma. Nah, inilah pentingnya kebijaksanaan. Memilih yang baik kita ambil dan kita bagikan, memilih yang buruk kita abaikan, bahkan kita hilangkan, supaya tidak menjadi hantu ataupun tidak menjadi sesuatu yang menakutkan di dalam pikiran kita. Nah, selain kebijaksanaan, kita juga perlu memiliki kebenaran. Jadi yang kita pilih tadi itu secara bijaksana, kita pilih yang benar. Yang benar itu apa kalau menurut Dharma? Yang benar itu adalah yang mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kita banyak sekali pilihan di dalam kemajuan zaman seperti hari ini. Tadi saya sudah singgung sedikit adalah tentang bagaimana kita menggunakan fasilitas AI yang demikian luar biasa, bagaimana bisa mengubah gambar, mengedit video dengan sangat cepat sekali tanpa harus menunggu berlama-lama.
Nah, sekarang kita lalu milih yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang baik, yang benar itu adalah sesuai dengan dharma. Jadi kita kemudian lalu merenungkan kebijaksanaan untuk memilih harus berdasarkan kebenaran. Kalau kita memilih sesuatu yang keliru, memilih sesuatu yang tidak benar, maka kita sesungguhnya sedang menanam karma buruk. Tetapi kalau kita memilih sesuatu yang benar, kita sesungguhnya sedang menanam karma baik. Benar ini bagaimana ya? Saya kok sulit ya untuk membedakan. Sebetulnya manusia ini sudah tahu mana yang benar, mana yang salah secara dalam batin. Satu contoh yang paling gampang. Kalau Anda sedang kuliah, ada ujian, lalu Anda tidak bisa menjawab ujian Anda, dan Anda bertanya dengan AI. Ketika Anda bertanya menggunakan AI, mungkin apakah ChatGPT, apakah itu Perplexity, atau yang lain-lain, Gemini, atau apa saja, Anda tanya kepada mereka, karena ini ujian, maka Anda tahu bahwa hal ini tidak benar bersikap itu. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda menoleh ke kanan, Anda menoleh ke kiri, Anda melihat dosen pengawas. Kalau semuanya Anda rasa aman, baru Anda keluarkan HP Anda dan Anda membuat pertanyaan melalui gadget Anda. Kenapa demikian? Karena Anda tahu itu hal yang keliru. Tetapi ketika Anda menunjukkan kepada teman Anda, misalnya teman Anda tidak tahu ketika ini sudah di luar ujian dan lain sebagainya di kehidupan sehari-hari, Anda melihat teman Anda ada kesulitan, maka Anda dengan bangga Anda akan mengeluarkan gadget Anda, HP Anda, tablet Anda, ataupun apa saja, kemudian Anda ketik di situ. Ini tanya di sini. Ya, ini kan dia ada bermacam-macam ini. Ya, kalau sekarang kita tanya Google, kita tanya Meta, kita tanya Grok, kita tanya apa saja, ya, Perplexity lah, apa Gemini lah, apa saja, ya, ChatGPT lah, dan lain sebagainya. Coba ini. Nah, kita dengan bangga bisa membuka di muka umum. Kenapa? Karena ini kita tahu itu hal yang benar. Saya memberi pengetahuan kepada orang lain, ini hal yang benar. Tetapi ketika tadi dalam situasi ujian, saya tahu itu salah, maka saya menyembunyikan. Nah, artinya apa? Kita manusia sudah punya bekal mental kita, spiritual kita, bahwa ini kalau nggak benar tidak usah ditunjukkan sama orang lain. Dengan demikian, maka kita dengan bijaksana bisa memilih sesuatu yang benar. Kenapa? Karena kita tahu ini benar, ini salah. Atau kalau mau lebih secara spesifik, secara dhamma, benar itu adalah pilihan untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketika kita membaca berita-berita misalnya, kemudian kita melihat, wah ini lalu kita timbul emosi kita, timbul kebencian kita, baik itu kepada misalnya dunia, baik itu kepada negara tertentu, kepada artis tertentu, kepada perilaku tertentu, maka ketika timbul kebencian, gayanya kamu gini-gini, maka kita harus tahu, oh sudah saatnya saya harus tidak melakukan ini. Sudah saatnya saya menghindari hal ini. Saya harus bijaksana untuk ini. Karena kita lalu melihat sekarang, kalau kita lihat video-video yang liwat ya, FYP kita kemudian lihat, wah ini kok ada orang, wah nubruk, lari ke sana, masih nubruk lagi, kemudian timbul kebencian, lalu kita komen di situ, wah ini gini. Maka kebencian kita menimbulkan hasutan untuk masyarakat, dan akhirnya kita mendapatkan masalah. Nah, ini karena kita masih sulit membedakan tindakan yang bijaksana dan benar. Tetapi sekarang dengan kita sudah tahu bahwa bijaksana adalah kita memilih yang baik, meninggalkan yang buruk. Kemudian benar
baik dan benar ini adalah bahwa kita tahu perbuatan itu benar kalau mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Artinya bisa menimbulkan pencerahan. Nah, kalau kita sudah punya kebijaksanaan, kita sudah bisa memilih yang benar, maka kemudian yang ketiga, kita perlu mengembangkan kerelaan. Maksudnya apa kerelaan? Ada hal-hal tertentu, kita itu kadang sulit untuk melepas. Salah satunya apa? Melepas ya gadget kita, HP kita. Kadang-kadang itu sulit sekali kita mau lepaskan. Jadi bangun tidur, kemudian kita pegang HP. Ya, HP-nya letak di samping kasur kita, misalnya naskas kita, misalnya di meja kecil dekat kasur kita, kemudian kita langsung masih tiduran, kita buka HP. Lalu nanti sepanjang hari scrolling dan lain sebagainya, sudah terus mungkin sedikit kerja dan lain sebagainya, nanti sampai malam, akhirnya juga buka HP lagi sampai tengah malam dan lain sebagainya. Nah, sekarang mampu nggak kita merelakan? Misalnya kita di beberapa smartphone yang cukup bisa baik ya, itu biasanya ada beberapa laporan mingguan. Jadi misalnya minggu ini saya menggunakan HP lebih lama 1 jam 20 menit dibandingkan minggu lalu. Kemudian kita bisa melihat apa yang kita biasa lihat dalam 1 minggu ini. Apakah Facebook kita, maksud saya media-media sosial kita, apakah berita-berita tertentu, ataukah video-video tertentu, itu kita bisa lihat di beberapa HP tertentu, atau mungkin kita bisa download apps tertentu, APK tertentu, dan kemudian kita bisa install untuk hal itu. Nah, gunanya apa sebetulnya? Gunanya itu adalah untuk membatasi, supaya kita itu jangan sampai terjebak oleh gadget kita. Kemajuan zaman memang bermanfaat kalau kita gunakan, tetapi kalau tidak, dia akan menggigit dan merugikan kita sendiri. Di beberapa negara yang maju saat ini, gadget itu malah sudah tidak boleh dipakai di sekolah lagi. Ya, karena semua sudah kembali ke menulis di buku yang melatih motorik kita, menjadi daya ingat kita menjadi lebih baik. Anda tentu bisa mengetahui sekarang ketika Anda mencatat dengan gadget di HP Anda, maka daya ingat kita sebetulnya sulit sekali untuk kita recall ataupun kita kembali ingat lagi, karena penggunaan gadget itu. Menulis huruf A, B, C itu titiknya tekanannya selalu ya kurang lebih di situ saja. Sedangkan ketika kita menulis huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya, mempunyai kesan yang mendalam di pikiran kita, sehingga daya ingat kita menjadi lebih baik. Maka ketika kita mencatat di kertas dengan alat tulis, itu akan membuat ingatan kita menjadi lebih baik. Sehingga di beberapa negara yang sudah maju, sekarang justru kembali menggunakan buku tulis, kembali menggunakan peralatan tulis, dan menghindari penggunaan gadget ataupun peralatan-peralatan elektronik untuk pelajaran. Nah, ini sebetulnya adalah bahwa kita mampu nggak pelepasan itu. Bahwa saya sekarang hanya menggunakan HP 5 jam sehari, mampu nggak? Karena di Indonesia sebetulnya adalah termasuk orang yang pengguna HP yang cukup banyak. Ya, salah satu kemajuan ini kan sebetulnya HP. Nah, jadi Indonesia jam penggunaan HP-nya sekarang menjadi banyak sekali. Bisa 8 jam, bisa 10 jam. Nah, mampu nggak kita melepas hanya 4 jam? Mampu nggak kita hanya 3 jam sehari? Mampu nggak kita hanya 2-3 hari sekali menggunakan HP?
Lah nanti kan kita ketinggalan berita lah ya, orang-orang yang FOMO semacam ini yang kadang-kadang dimasuki data yang negatif positif yang membuat dia kacau dan stres sendiri. Nah ini sebetulnya kalau di dalam Dharma, kemampuan melepas, ketika kita bisa merelakan kemelekatan-kemelekatan kita kepada beberapa kemajuan zaman, misalnya kita tidak terlalu rajin menggunakan AI untuk tanya-tanya, karena ini menimbulkan otak kita akhirnya ketergantungan dengan AI. Beberapa anak-anak yang biasa menggunakan kalkulator, karena kalkulator juga bagian dari kemajuan zaman, maka dia hitungan agak menjadi sulit. Kita tentu sudah sering melihat beberapa video orang yang ditanya, anak SMA ditanya, 3 kali 5 berapa? Jawabnya bisa enggak karu-karuan, bisa 35, bisa 20. Ya, padahal itu pertanyaan yang sangat sederhana. Bahkan saya sangat miris sekali ada satu anak SMA yang ditanya, 1 tahun 12 bulan, 2 tahun berapa bulan? Itu bisa tidak menemukan jawabannya. Kenapa? Karena biasa menggunakan kalkulator. Ini yang menimbulkan orang tidak mengerti hitungan ini munculnya dari mana hasilnya. Nah, kalau sekarang kita kemudian mampu melepas itu, beberapa kemajuan zaman, hasil kemajuan zaman itu kemudian kita mampu melepaskan, maka kita sebetulnya mulai bisa mengendalikan stres kita. Kalau stres kita bisa kita kendalikan, kecemasan bisa kita kendalikan, rasa percaya kita pada diri kita juga makin meningkat karena kita tahu kemampuan diri kita. Tapi kalau karena ketergantungan di era modern ini, maka kita kemudian menjadi tidak ada rasa percaya diri. Beberapa orang yang misalnya menggunakan kalkulator tadi, seandainya dia ketinggalan kalkulatornya, maka dia bingung, gimana nih saya ngitungnya, karena saya nggak tahu caranya ngitungnya, 3 kali 5 gimana, ya 5 kali 10 aja bisa nggak tahu. Nah itu karena dia sudah tidak ada rasa percaya diri. Coba kalau dia menggunakan kertas dicoret-coret, mungkin dia akan ketemu caranya. Nah ini adalah pelepasan. Kemudian, kalau kita sudah punya kebijaksanaan untuk memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, kemudian kita memilih dengan kebenaran, yaitu untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, sehingga hal-hal yang menambah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin itu kita tinggalkan, kemudian kita rela meninggalkan hal-hal tersebut, yang menambah ketamaan, kebencian, kegelapan batin kita tinggalkan. Kalau kita sudah rela seperti itu, maka timbullah ketenangan batin. Ini adalah unsur yang keempat, menimbulkan ketenangan batin. Kenapa? Ketenangan batin bukanlah merupakan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Ketenangan batin itu harus dikondisikan, harus diciptakan, harus dikreasikan supaya dia timbul di dalam diri kita. Nah, bagaimana dia bisa timbul ketenangan batin kalau kita melakukan 3 hal yang sebelumnya itu? Nah, jadi di dalam era modern seperti hari ini, kemajuan sudah demikian pesat, maka ketenangan batin yang bisa menimbulkan kepercayaan diri dan bisa melenyapkan kecemasan maupun stres, ketenangan batin ini didapat dari 3 hal yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita menyikapi kehidupan sehari-hari, apakah itu dengan AI, kemajuan zaman adanya AI, humanoid yang bermacam-macam, ya, kemudian kita takut nanti di dalam masyarakat ini bagaimana kalau saya bersaing dengan AI dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda
mulai memahami bahwa saya mulai bisa melepaskan berita-berita yang semacam itu, dan kemudian saya kembali pada diri kita sendiri, bahwa AI itu bukan sesuatu yang punya perasaan. Nah, dia memang punya kemampuan, tapi tidak punya perasaan. Satu contohnya misalnya, ketika AI humanoid Dharma yang tadi saya sampaikan, kalau dia ditanya tentang Tipitaka, wah dia jawabnya luar biasa. Tetapi ketika ada orang mau mengungkapkan perasaannya, mau berkonsultasi untuk mengungkapkan perasaannya, di bagian ini jawabannya dia menjadi kering, karena dia menggunakan 100% logika. Misalnya saja, bagaimana ini ya, keluarga saya meninggal, usaha saya gagal, saya stres sekali, saya juga sakit-sakitan. Nah, kemudian AI ini menjawab, hidup kan tidak kekal. Jadi, ada sehat, ya ada sakit. Ada kelahiran, ada kematian. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Nah, dengan cara yang seperti itu, maka jalani saja hidupmu, nggak apa-apa. Dulu kamu kan pernah sukses, dulu kan kamu pernah rumah tanggamu baik, bahagia. Kalau sekarang sudah berubah, ya memang hidup tidak kekal. Nah, dijawab seperti itu, datar sekali dengan suara yang datar. Dan orang yang stres ya tentu tambah stres. Karena dia tahu hidup ini tidak kekal, tapi dia membutuhkan empati, dia membutuhkan satu rasa bahwa ya saya tidak perlu dikasihani, tetapi penderitaan ini kita sharing bahwa kesulitan itu seperti ini. Nah, tetapi kalau antar manusia yang diajak ngomong misalnya, bukan AI, kita bisa memberikan tanggapan, misalnya, ya memang zaman ini kan agak sulit ya tentu kita butuh waktu untuk bisa menerima kenyataan bahwa kita berpisah dengan yang dicinta dalam kondisi yang sakit dan ekonomi juga menurun. Ini memang kita butuh waktu, butuh perjuangan. Ayo semangat ya, jangan menyerah, semangat. Ayo saya bantu kamu, apa misalnya kamu kekurangan apa, saya berusaha bantu. Nah, empati yang seperti ini saat ini belum didapat dari AI. Walaupun AI sesama AI sekarang sudah bisa ngobrol dan lain sebagainya, bahkan menggunakan bahasa khusus mereka sehingga manusia programmernya saja tidak bisa memahami itu, tetapi perasaan itu masih belum punya sampai saat ini. Saya tidak tahu apakah AI di 5 tahun, 10 tahun ke depan dia juga punya perasaan, saya belum tahu. Nah, tetapi empati itu kita bisa masuk ke sana. Jadi kalau Anda misalnya Anda bekerja atau Anda sudah lulus kuliah dan lain sebagainya, kita jangan takut dengan AI. Kita pengguna AI secara bijaksana, tapi kita juga bisa memasukkan empati kita ini untuk bisa membuat program AI ini berjalan dengan lebih baik. Misalnya saja AI yang tentang desain, misalnya bagaimana mendesain rumah dan lain sebagainya, kita sebetulnya bisa masukkan desainnya. Ini rumah bentuknya sekian ya, 4 kali misalnya 4 kali 20 misalnya, atau 5 kali 20, 100 meter persegi, saya ingin 5 lantai dan sebagainya. Itu dalam sesaat AI ini sudah bisa buat. Ya, kita tidak perlu mikir lagi, maunya berapa? Oh ya, bawah ini untuk toko, kemudian lantai 2 untuk tempat tinggal, lantai 3 untuk apa nanti kegiatan tertentu. Itu dengan AI di prompt tertentu dia langsung keluar. Tetapi ya keluarnya secara logika itu. Kemudian kita tanya kepada customer kita, misalnya klien kita, bagaimana, apakah ini cocok? Oh, kurang cocok. Apa yang perlu? Wah, ini rasanya kok terlalu kaku.
kok tidak manusiawi sekali. Oh ya, bagaimana? Nah, kita yang manusia ini bisa menerima kebutuhan-kebutuhan yang manusiawi tadi, kok sekatnya terlalu banyak nih, kita maunya agak sedikit manusiawi, bisa bergabung, ada ruang-ruang pertemuan secara fisik dan lain sebagainya. Kalau sendiri-sendiri begini nanti kita hubungan dalam keluarga menjadi jauh. Nah, kita memahami itu, kita punya empati itu, dan kita kembangkan di dalam program kita, AI-nya kita prompt tertentu sehingga keluar, oh ini tolong ruangan yang ini dilebarkan, kemudian kalau bisa sekatnya dibuat lebih sedikit transparan dan lain sebagainya, supaya ada pertemuan fisik dan kontak dan lain sebagainya, ada komunikasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita bisa lakukan. Karena itu kemajuan zaman, era modern bukan sesuatu yang menakutkan. Kita jangan terlalu stres, jangan terlalu dicengkeram dengan ketakutan pikiran kita sendiri. Makanya sekarang kita lebih bijaksana untuk memilih hal-hal yang mau kita masukkan ke dalam diri kita, supaya tidak menimbulkan stres, cemas, maupun kurang percaya diri. Kalau kita sudah bisa masukkan sesuatu yang lebih positif, kemudian kita bisa memilih hal-hal yang kita masukkan ini secara yang bisa sesuai dengan dhamma, mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka stres pun bisa berkurang, kita bisa melepas hal-hal yang tidak perlu untuk beberapa waktu mungkin, atau mengurangi hal-hal tertentu supaya kita tidak stres, kita relakan itu semua, kemudian juga kita bisa muncullah rasa percaya diri, apalagi kita barengi juga dengan meditasi, pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita melepas juga, karena meditasi dasarnya juga pelepasan, melepaskan pikiran-pikiran kita yang mencengkeram sepanjang hari. Kita hanya tahu saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang menarik nafas, saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Kalau ini menjadi satu kebiasaan, maka kita bisa di dalam kehidupan sehari-hari, saat ini saya sedang mengendarai kendaraan, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mendengar, dan seterusnya. Maka secara bertahap, stres kita, kecemasan kita, ketidakpercayaan diri kita bisa dikikis sedikit demi sedikit, dan hasilnya adalah kita bisa menjadi orang yang percaya diri. Karena itu, walaupun pesan Dharma di dalam Sanghiti Sutta ini sudah diberikan ribuan tahun yang lalu, bukan berarti saat ini tidak bermanfaat, tapi masih bisa digunakan, sehingga kita di zaman apapun juga, yang penting adalah manusianya yang mampu mengendalikan diri, bisa memilih, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, karena itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi kita, juga sekaligus kita juga bisa menambah kebajikan agar memberi kesempatan kepada diri kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih sesuai untuk yang kita inginkan. Saya kira ini yang mungkin bisa menjadi bagian dari perenungan kita di saat kita memperingati Magha Puja 2026 ini bersama teman-teman dari keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ya, mudah-mudahan akan memberikan manfaat, memberikan semangat untuk kita menghadapi era modern tanpa stres, tanpa cemas, dan juga tanpa rasa tidak percaya diri. Yang ada adalah kesehatan mental yang baik berdasarkan Buddha Dhamma. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pembawa acara yang luar biasa, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya sebagai pendalaman tema kita pada kesempatan ini, maka inilah kesempatan kita untuk berdiskusi. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat Magha Puja. Semoga Anda semua selalu bahagia di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma. Terima kasih. Silakan pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bante Utama Mahatera yang telah membawakan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Setelah mendengarkan materi Dhamma tadi, tentunya ada yang membuat kita penasaran nih. Oleh karena itu, langsung saja sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan
Jawab untuk para peserta dari Edward Huang 6579. Beliau bertanya, bagaimana cara efektif bagi generasi muda agar memiliki work-life balance sehingga timbul keseimbangan antara aspek keduniawian dan spiritual agar mampu mengatasi kecemasan dan rasa minder? Ya, sebetulnya balancing antara dunia spiritual dan keduniawian, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita jangan menganggap keduniawian itu musuh. Yang tadi saya jelaskan sebagai era modernisasi itu tidak musuh. Juga bukan sesuatu yang harus dipuja, biasa-biasa saja. Ya, karena modern yang hari ini itu nanti pada satu masa 3-4 tahun kemudian akan ketinggalan. Anda pada zaman ini sekarang mungkin ada sebagian yang pernah punya HP monokrom. Ya, monokrom yang satu warna itu, yang kemudian mainannya cuman ular yang menggigit ekor itu aja. Ya, itu mungkin Anda masih ngalami, mungkin itu masa kecil Anda. Tetapi sekarang HP itu sudah sedemikian luar biasa, smartphone sudahan, sehingga Anda bisa belajar dari situ, Anda bisa main video di situ, TikTokan di situ, dan lain sebagainya. Banyak sekali sudah. Nah, kemajuannya seperti itu. Apakah kita harus menolak? Lalu kemudian, oh ya saya hanya pakai yang monokrom aja, sudah ini saya sudah cocok ini kurangi nafsu banget. Enggak ada. Sekarang kita hanya bisa menggunakan itu dengan bijaksana. Makanya tadi diberikan di dalam 4 hal ini, punya kebijaksanaan, punya kebenaran dalam memilih yang sesuai dengan dhamma, kemudian punya kerelaan untuk melepas ya hal-hal tersebut, dan kemudian punya ketenangan batin. Salah satunya juga bisa berlatih meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur, dan itulah nanti akan tercipta keseimbangan antara keduniawian dan spiritual. Kalau hanya keduniawian saja, Anda menganggap kemajuan zaman ini sesuatu yang luar biasa yang harus Anda puja. Kalau Anda hanya spiritual saja, Anda menganggap kemajuan zaman ini musuh bagi kita. Ini hal yang biasa saja, sehingga gunakan kemajuan zaman. HP Anda bisa nggak Anda tinggalkan ya dalam satu hari itu. Misalnya Anda latihan meditasi, Anda tinggalkan setengah jam satu hari, pagi bangun tidur setengah jam, malam mau tidur setengah jam, Anda silent kan sehingga tidak bisa orang kontak macam-macam. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti Anda tidak melekat dengan HP-nya itu. Nah, semacam itu. Anda bisa nggak pergi nggak pakai HP? Nah, kadang-kadang, wow, pergi kalau nggak bawa uang, mungkin sekarang sudah tenang kalau pokoknya bawa HP. Kenapa? Karena pembayaran transaksi semua sudah digital semua. Nah, kita mampu nggak coba melepas itu? Nah, inilah sebetulnya kuncinya supaya kita punya balancing, punya keseimbangan antara dunia keduniawian dan spiritual seperti yang tadi ditanyakan itu. Cara efektifnya ya 4 hal yang kita bahas bersama. Begitu ya, mudah-mudahan bisa jelas. Dan mungkin Anda perlu tahu bahwa Edward Huang ini, kalau saya nggak salah, dia tinggalnya di Medan. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi sekarang bahwa Universitas Tanjung Pura itu juga dikenal di Medan dengan acara yang live streaming ini. Karena itu bagi penanya, tolong bisa ditulis kotanya atau tempatnya dari mana, sehingga panitia tahu ini kita diikuti acaranya dari mana saja. Ya, jadi bukan cuma di Pontianak saja acara ini, sampai Medan nih. Oke, ya silahkan. Mudah-mudahan jawabannya sudah cukup sesuai. Silahkan tanya dan sebutkan kota atau tempat Anda tinggal supaya panitia happy tahu acaranya diikuti dari banyak tempat. Silahkan. Terima kasih kepada Bante karena sudah menjawab. Apakah dari para peserta ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Rafael, dipersilakan. Jangan lupa untuk sebutkan nama dan asal instansinya ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan Bante, nama saya Rafael Haryanto, saya dari Universitas Tanjung Pura. Nah, seperti yang Bante jelaskan tadi, kan pada zaman sekarang itu perkembangan teknologi, terutama perkembangan AI itu tentu saja semakin canggih. Bahkan ada orang yang sampai
curhat kepada AI karena rasa kecemasan yang berlebih. Nah, menurut Bante sendiri, dalam spiritual, apakah kecemasan itu merupakan sesuatu yang buruk ataupun ada sisi positifnya juga? Terima kasih. Ya, memang AI sekarang cukup canggih, bisa curhat, betul ya. Kemudian ada loh yang menikah sama AI ini juga ada. Ini luar biasa sekali. Dan saya pikir, wow, ini luar biasa. Dan kemudian kemarin ada satu berita, ataupun saya pernah baca juga, satu anak kecil yang karena orang tuanya meninggal, kemudian oleh ayahnya diberi semacam AI, dikasih nama, ya diajak ngobrol tiap hari, dan satu ketika AI-nya rusak, nggak bisa dicas ulang dan lain sebagainya. Anak ini nangis seperti kehilangan sahabat, dan setelah diperbaiki lagi, wah anak ini happy sekali. Nah, jadi sekarang kecemasan ini apa? Kecemasan ini secara spiritual baik atau buruk? Kecemasan itu juga barang sesuatu yang netral. Karena kita menyikapinya gimana sekarang? Kalau kecemasannya itu kemudian membuat kita hidupnya menjadi hancur-hancuran, kalau di dalam tema kita ini cemas kemudian hilang percaya diri dan sebagainya, maka dia menjadi tenaga yang negatif. Tetapi kalau kecemasan itu kemudian kita ubah sebagai motivator untuk memperbaiki diri kita, maka kecemasan itu menjadi sesuatu yang positif. Satu contoh yang paling gampang misalnya, bagi Anda yang, karena tadi Anda tinggal di Tanjung Pura ya, Pontianak ya, maka Anda tentu tahu kalau orang naik pesawat. Orang naik pesawat itu, Anda coba lihat prosedurnya. Salah satunya adalah seandainya pesawat ini nanti harus mendarat darurat, maka pelampung ada di bawah kursi Anda. Nanti kalungkan, lalu Anda tinggalkan semua barang-barang, sepatu tinggi juga tinggalkan, kemudian Anda meluncur dan baru setelah sampai luar digembungkan. Setiap kali kita naik pesawat seperti itu, Anda coba pikir baik-baik, itu sebetulnya yang dia ceritakan mengerikan itu. Bahwa kenapa? Karena pesawat ini bisa jatuh loh. Kita bisa mati nih. Tetapi kenapa kok jadi seperti itu? Karena kecemasan, risiko jatuhnya pesawat, risiko bisa kematian, risiko kecelakaan itu tidak digunakan untuk nakut-nakuti, sehingga akhirnya sudah, karena kita ini berisiko, kita jangan terbang aja ya. Bukan, risiko itu dijadikan motivator untuk kita siap menghadapi. Sehingga oke, kita memang ada risiko jatuh, karena itu saya siapkan sabuknya atau saya siapkan pelampungnya, sehingga kalau kita jatuh kita tetap aman dan bisa selamat. Nah, demikian pula cemas. Misalnya cemas apa? Cemas ujian misalnya, karena ini anak kuliah. Waduh, ini besok ujiannya sulit. Kalau kemudian kita cemas dengan ujian itu dan kita hanya cemas tanpa solusi, maka kecemasan itu menjadi energi negatif. Tapi kalau, besok kita ujian, waduh aku belum siap ini, gimana ya? Oke, kalau gitu kita masih punya waktu berapa jam? Waduh, tinggal sekian jam. Oke, saya bagi nih, 1 jam ini saya belajar yang ini, 1 jam yang ini, 1 jam. Pokoknya saya belajar semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau saya belajar 50% berhasil, kalau nggak belajar 100% gagal. Sudah, sekarang saya mau belajar semampu saya dalam waktu yang lebih singkat ini. Jadi kecemasan itu dijadikan motivator. Sama dengan kemajuan zaman. Sebetulnya kemajuan zaman itu kesulitan-kesulitan dijadikan motivator supaya menemukan sesuatu yang menjadi lebih mudah. Seperti sekarang misalnya di HP ada Google Map. Sebetulnya kenapa? Karena banyak orang yang kok saya mau kemana-mana nggak tahu apa-apa ya, kok saya mau jalan, misalnya saya mau ke Pontianak, gimana ya, nyarinya Universitas Tanjung Pura gimana ya. Nah, masa saya harus tanya tiap kali di perempatan jalan, tanya-tanya. Sudah ada Google Map. Nah, kemudian ketika saya masih di Blitar atau di Surabaya, kemudian saya tarik ke Pontianak, kalau ke Universitas Tanjung Pura ini gimana nih? Di situ sudah ada jalannya.
Nah, jadi kecemasan saya akhirnya menjadi motivator saya untuk buka Google Map. Dan akhirnya ketika saya, oh ini harus terbang dulu nih ke Pontianak, kemudian coba jalan ini, jalan itu, nyampe. Kecemasan menjadi energi positif untuk kemajuan kita. Nah, jadi kecemasan itu mau negatif atau positif? Ya tergantung Anda menyikapinya. Mudah-mudahan ini bisa mengerti ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bante. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang terdapat di kolom chat oleh saudara atau saudari Taufik Maulidan. Selamat sore Bante dan teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya tidak bisa on mic. Beliau bertanya, beliau bernama Taufik dari Tasikmalaya. Beliau adalah non-Buddhis, namun izinkan saya untuk belajar dan bertanya Bante. Bagaimana cara efektif mendidik generasi muda agar tidak mudah terjebak menjadi korban bullying, agar mampu menghadapi lingkungan otoritas yang cenderung membuat cemas kepanjangan? Baik, bully-membuli ini memang terjadi di dalam masyarakat kita nih dari zaman dulu sampai sekarang ya. Nah, kemudian sebetulnya kita tidak bisa melarang orang lain membuli kita. Kita tidak bisa melarang itu. Tetapi kita bisa menyikapi bulian itu. Karena melarang orang apapun juga kita tidak bisa melarang orang. Misalnya, kamu kok ngomong gini sih? Kita nggak bisa ngatur orang harus ngomong seperti kita. Dia bukan bisa diprogram. Ya, kita nggak bisa itu. Tetapi ketika dia suka ngomong itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, ketika dia membuli saya, apa sikap saya? Nomor satu, saya diam. Bully tidak bisa, misalnya kemudian, wah saya juga membuli dia lagi. Untuk apa? Kita sudah tahu bulian itu jelek ya, membuli itu buruk, ya kenapa saya harus membuli orang lain juga? Itu nggak ada gunanya. Karena sesuatu yang buruk tidak perlu dibalas dengan keburukan. Nomor satu adalah kita kemudian diam. Tidak menanggapi. Kenapa demikian? Karena dengan tidak menanggapi, mungkin orang itu berhenti. Mungkin. Kenapa demikian? Kadang-kadang sikap kita ataupun reaksi kita ketika dibully, itu kadang bagi orang lain dipandang lucu, dipandang unik, dipandang menyenangkan, menggemaskan, sehingga memancing untuk membuli. Ini satu contoh saja, kalau Anda membuli adik-adiknya sendiri, itu kan kadang-kadang, kamu lucu loh kalau aku gangguin. Nah, bagi kita lucu, bagi dia tidak lucu, tidak menyenangkan. Ya, nah karena sikapnya itu. Tapi kalau kita diem, akhirnya orang akan ngomong, nggak asikin kamu kalau dikerjain sekarang diem aja. Nah, itu mungkin seperti itu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah dia mungkin akan menambah membuli lagi. Karena merasa level buliannya kurang. Ya, kalau tadi saya membuli di level 3, kok kamu diem aja, coba saya bully lagi di level 7 misalnya. Atau sampai di level 10 maksimal. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, mungkin kita bisa memberikan reaksi tertentu. Reaksinya tidak perlu marah, tidak perlu apa. Di dalam Dhamma ada satu contoh orang yang berlatih kesabaran. Dikatakan contoh orang berlatih kesabaran itu diibaratkan seperti seekor ular yang sedang berlatih kesabaran. Ular ini diam ketika badannya diambil oleh seorang ibu yang sudah tidak begitu tajam penglihatannya, untuk dibikin tali untuk mengikat kayu yang dia akan gendong untuk pulang ke rumah. Nah, jadi karena dia mengumpulkan kayu di hutan, kemudian dia melihat ular itu seperti tali, dan kemudian ibu yang sudah setengah buta itu, atau katarak mungkin ya kalau zaman sekarang, kemudian dia menganggap ular itu sebagai tali dan dia ikat. Dan ular ini karena berlatih kesabaran, dia diam, biar aja. Nah, kemudian
ular ini sudah dibawa pulang, kemudian lalu dia setelah di rumah ibu tua itu dia melepaskan ikatannya, kan ular bisa melepaskan dirinya sendiri, dan dia pergi dan dia bertemu dengan seorang pertapa untuk menceritakan pengalaman dia berlatih kesabaran. Pertapa ini kemudian menyampaikan, ketika kamu berlatih kesabaran seperti itu, dengan diam saja sebetulnya kamu mengkondisikan orang berbuat buruk kepada dirimu. Nah, ular kemudian berkata, loh, apa saya harus menggigit dia? Oh, tidak perlu. Kamu cukup mendesis untuk menunjukkan bahwa kamu adalah ular, supaya jangan disalahartikan sebagai tali yang tidak bisa apa-apa. Nah, dalam kasus bullying juga sama. Ketika kita sudah diam, untuk tingkat yang pertama, dia masih tetap membuli, meningkatkan level buliannya, maka kita mendesis. Mendesis adalah dengan mengatakan, misalnya saja, apakah kamu, misalnya ini contoh saja yang paling gampang ya, apakah kamu itu juga senang kalau dibully orang? Karena kalau kamu tidak senang dibully, semua orang juga tidak suka dibully. Jadi jangan membuli orang lain. Itu semacam itu. Tapi tentu caranya kita melakukan kalimatnya tentu berbeda-beda, mengucapkan kalimatnya berbeda-beda. Tapi intinya adalah kalau kamu nggak suka digitukan, kamu jangan menggitukan orang lain. Intinya semacam itu. Tetap tidak bisa, maka kita mungkin menggunakan level yang lain, yaitu kita menggunakan pihak lain. Ini dia suka membuli, jadi si pembuli itu, atau mungkin kita ya, rata-rata kita ini punya orang yang kita hormati, yang kita dengar nasihat. Nah, jadi kita mencari orang yang didengar nasihatnya oleh dia untuk menghentikan tindakannya dia. Maka kita cari orang itu, misalnya kalau di masyarakat, apakah itu orang tuanya dia, apakah itu tetangga, ataukah itu mungkin guru kalau di sekolah dan lain sebagainya. Nah, tetap tidak bisa, maka kita harus hindari. Jadi nomor 1 diam, nomor 2 mendesis, nomor 3 adalah mencari orang yang mungkin didengar nasihatnya oleh dia, dan yang keempat kita hindari. Karena orang yang semacam itu, kalau kita tanggapi ataupun kita malah ajak adu kekuatan dan lain sebagainya, sebetulnya nggak ada gunanya. Apalagi yang sekarang saya lihat membuli itu berempat, berlima. Wah, ini kalau sudah berempat, berlima ya kita sendirian ya pasti hancur lah. Nah, tetapi bisa dia berempat, berlima ini pasti dimulai dari yang sendirian dulu. Jadi itu yang divideokan orang-orang adalah bulian yang sudah maksimal levelnya. Nah, ketika dia masih di awal, yang level pertama atau kedua, sendirian, itu yang kita harus bersikap. Ya, kita tidak bisa ngomong, kamu jangan membuli saya. Sulit. Tetapi kita, kalau kamu nggak suka, ya jangan melakukan itu. Itu di level yang kedua, yaitu mendesisnya. Ya, mungkin banyak cara ya ini, tetapi mungkin ini salah satu cara yang bisa saya sampaikan di dalam kasus pembulian ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Dan kita terima kasih sekali Anda dari tempat yang jauh, dan kemudian juga mau belajar Dhamma walaupun dari lingkungan yang bukan Buddhis, nggak masalah, karena belajar Dhamma tidak harus menjadi seorang umat Buddha. Belajar Dhamma adalah untuk dilaksanakan, kalau cocok, nggak cocok ya abaikan, nggak masalah juga. Ya, ada beberapa orang yang datang juga ke Wihara Bodhigiri ingin belajar Dhamma walaupun dia bukan Buddhis, dan walaupun sudah sampai mendalam bermeditasi pun dia tidak harus menjadi agama Buddha. Dia boleh tetap di dalam agamanya masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Saudari Yoli. Terima kasih Bante. Baiklah, masih ada satu pertanyaan lagi dari room chat dari Hansen Wijaya. Izin bertanya, apakah mungkin Bante menyadarkan seseorang yang terlena dalam kemajuan teknologi seperti terjerumus dalam judi online dan game yang berkepanjangan? Sekian, terima kasih Bante. Iya, judi online dan game.
Wow, ini memang sesuatu yang menyenangkan, yang menimbulkan kebahagiaan dopamin di dalam otak kita, sehingga kita kecanduan. Apakah mungkin kita menasihati? Ya mungkin saja, menasihati mereka mungkin saja, tetapi problemnya kan mereka nurut atau tidak. Ya, kita kalau memungkinkan, kan pertanyaannya memungkinkan nggak kita menyadarkan mereka? Memungkinkan, tetapi mampu sadar nggak dia? Nah, kenapa demikian? Karena game online, judi online, atau jangan kata online lah, judi atau kalau judi online, kalau game yang nggak online pun ada game di HP Anda lah, game di HP Anda, di PC Anda atau di tab Anda, itu pun wah senangnya luar biasa, sampai berjam-jam Anda melakukan itu. Kenapa? Karena hormon kebahagiaan dopamin Anda itu wow terproduksi secara maksimal, sampai akhirnya nggak berhenti, sampai nggak tidur dan sebagainya. Nah, apalagi yang online kan lebih seru, apalagi ada hadiahnya. Walaupun sebetulnya kemarin kalau judi online dan sebagainya itu kan ada tekniknya. Kalau Anda peserta baru, biasanya Anda pemenang. Nanti kalau sudah menang beberapa kali kalah, makanya kemarin kan ada yang setiap main dia ganti account, sehingga selalu menang. Ya problemnya dia ditangkap, dianggap penipu, dan itu membingungkan. Menipu bagian mana? Karena dia hanya ganti account. Ya itu urusan lain lah yang kita harus bahas. Cuma sekarang mampu nggak kita menyadarkan itu? Sebetulnya kuncinya adalah pada pelepasan itu tadi. Kalau tadi kan kita ada 4 ya. Jadi ada kebijaksanaan, ada kebenaran, dan ada kerelaan. Sebelum kita mencapai ketenangan batin. Tadi yang saya sampaikan kan 4 hal ini. Nah, kita harus mengarahkan pada kerelaan ini, mampu melepas. Kalau sekarang Anda game online ataupun judi online, kalau game online Anda batasi misalnya waktu, apakah mampu nih 1 hari kamu kurangi 1 jam 2 jam. Kalau judi online, apakah kamu mampu mengurangi biayanya, misalnya sekarang taruhannya kalau kamu sudah X rupiah, kamu habis hari ini ya sudah berhenti, mampu enggak? Jangan X rupiah kamu kejar lagi, 2X, 3X, 10X, dikiranya bisa kembalikan duit yang hilang. Nah, kamu mampu enggak itu? Itu pertama kita mulai dari situ, mengurangi, melepaskan. Kalau dia tidak mau, ya kadang-kadang kita sulit. Dalam beberapa kasus, ada salah satu rumah yang selalu online, kan wifi kan gampang sekali ya online. Nah, kemudian orang tuanya mau menghentikan anaknya yang suka game online. HP-nya sinyalnya dimatikan, jadi wifi-nya, routernya dimatikan. Dan apa yang terjadi? Yang pertama, orang tuanya dibunuh karena dia menghilangkan kesenangan anaknya. Dalam kasus yang lain, anaknya yang bunuh diri. Jadi, menyadarkan ini memang tidak gampang. Kita harus mulai dengan pengurangan. Misalnya, kalau orang lain, misalnya orang tua kepada anak, yang saya pernah tahu juga, beberapa orang tua itu memberi kata-kata dengan begini, "Nak, kamu bisa main game online hanya Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat tidak ada game online." Nah, itu dibikin kesepakatan, komitmen. Nah, dari sedikit-sedikit komitmen itu, maka hasilnya adalah anak menjadi orang yang lebih bisa dikendalikan. Dia boleh tetap main, tetapi harinya tertentu. Nah, kalau sekarang kita sendiri yang bermain, maka kita sendiri yang harus bertekad, kemudian kita bisa menjadikan orang lain sebagai contoh ataupun sebagai saksi. Misalnya, aku begini ya, aku mau janji, aku hanya game online antara jam 8 sampai jam 10 malam. Kamu saksi saya, ini kan kamu kan teman kamar saya nih, tinggal sekamar ataupun satu kos dengan saya. Jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau sampai sebelum atau sesudahnya saya masih main, kamu boleh misalnya
minta traktir sama saya. Di mana saja kamu boleh minta traktir. Karena kita menghukum diri kita dengan cara seperti itu, kita butuh orang lain, dorongan dari eksternal, maka hasilnya adalah kita menjadi lebih hati-hati dan membuat kita, sudahlah, saya netepi jam 8 sampai jam 10 saya main, tapi di luar itu saya nggak main karena saya khawatir traktir dia misalnya. Nah, demikian pula dengan orang lain. Orang lain kita kasih kesepakatan. Gimana? Kamu mau berhenti sungguhan. Ya, orang itu harus mau sadar dulu. Tapi kalau misalnya, aku pengen main game terus kok, aku pengen game online karena itu memberikan aku kebahagiaan, kemudian aku kepengen judi online dan seterusnya. Wow, kalau sudah seperti itu, dia tidak ada niat dari dalam untuk apa? Kita misalnya matikan sinyalnya, kita jam misalnya sinyalnya untuk mungkin wifi-nya, tapi dia kan bisa pergi ke kafe, kemana untuk main lagi, jadi nggak ada gunanya. Orang menjadi baik harus kita sadarkan dulu. Cara menyadarkannya adalah diberi manfaatnya kalau kamu bisa menghentikan kebiasaan ini. Tetapi ketika dia tidak bisa dijelaskan manfaatnya menghentikan kebiasaan ini, maka Anda bisa minta orang lain untuk misalnya menjelaskan. Karena biasanya setiap orang punya pihak-pihak tertentu yang mampu menginspirasi perubahan hidupnya. Misalnya dari buku, itu juga bisa. Aku suka loh buku ini, penulisnya ini, karena ya orangnya jelas di dalam menjelaskannya, kemudian dia terinspirasi itu, maka kita bisa menggunakan buku itu dengan mengatakan, coba lihat di buku itu kan kalau game online ataupun judi online itu kan kurang bagus. Nah, kita berdasarkan buku yang dia baca. Atau mungkin dari nasihat orang tertentu. Biasanya dia akan ngomong, menurut si A itu gini. Nah, kita cari, si A itu pernah ngomong nggak tentang judi online maupun game online. Ada juga yang berbasis pada agama. Misalnya kalau kita di agama Buddha, Sang Buddha ini begini. Nah, kemudian dia suka ngomongi ataupun dia kagum misalnya dengan ajaran-ajaran Buddha, nah kemudian kita sampaikan, judi adalah bagian dari kemerosotan. Jadi di dalam para bawa sutta, judi itu termasuk kemerosotan, bagian dari yang menyebabkan kemerosotan seseorang. Nah, ini kita sampaikan. Ya, jadi tokoh-tokoh tertentu yang menginspirasi perubahan itu yang kalau bisa kita ambil dan kemudian kita berikan nasihat sehingga dia akhirnya, oh gitu ya, tapi aku sulit sekali. Nah, kalau dia sudah mulai seperti itu, kita baru mengatakan, coba kamu kurangi dulu. Kamu biasanya berapa? 5 jam ya main? Nah, coba sekarang tinggal 4 jam dulu. Nanti sudah 4 jam, 3 jam. Nah, ini HP kamu kan bagus tuh, kasih timer supaya dalam 3 jam dia berhenti untuk melakukan game online itu. Nah, secara bertahap bisa. Jadi menyadarkan itu butuh cara, butuh pengetahuan, dan juga butuh kesabaran. Karena kita tidak dalam posisinya dia. Kita menganggap, wah enggak, itu sih gampang menghentikan ya, karena Anda tidak di posisinya dia. Di dalam posisinya dia, kalau kita sendiri seperti itu juga sulit dikasih tahu. Ya, itu beberapa hal yang mungkin bisa jadi perenungan atau pertimbangan. Demikian, terima kasih. Silakan Saudari Yoli, apakah masih ada lagi atau cukup? Ini terakhir ya. Ada Bante. Ini pertanyaan dari live dari Daisy Widya. Beliau bertanya gini, di Pekalongan, Bante, dikatakan jika kita memiliki meta, maka kita bisa memiliki kepercayaan diri. Apakah jika kita kurang percaya diri, berarti meta juga akan berkurang, Bante? Terima kasih, Bante. Oh, apakah kalau kita memiliki meta bisa percaya diri? Nah, sebetulnya ceritanya bukan begitu. Ceritanya adalah orang yang mempunyai meta bisa punya rasa percaya diri. Kenapa demikian? Meta ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam cerita Sang Buddha, ketika Sang Buddha dikejar oleh gajah Nalagiri, ya,
Nah, di gajah Nalagiri itu gajah yang dibuat marah. Sebetulnya dia gajah Algojo. Kemudian dibikin marah, diberi mabuk, diberi minuman keras sampai mabuk, dan kemudian berjalan menghadap Sang Buddha. Karena dia Algojo, karena pada zaman Sang Buddha itu dulu orang kalau dihukum mati adalah dengan diinjak gajah. Jadi kepalanya semua tinggal badan ini dimasukkan ke dalam tanah, tanahnya digali, kemudian hanya ada kepalanya dan gajah liwat itu dia sudah tahu tugasnya adalah menginjak kepalanya sampai pecah. Itu secara Algojonya seperti itu. Nah, ini Nalagiri adalah termasuk gajah yang Algojo, dia galak sekali. Kemudian karena dibikin mabuk, dilepaskan di jalan yang tempat Sang Buddha lewat, pasti dia akan nyerang Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha mengembangkan meta, cinta kasih itu. Ya, salah satu upaya kita kalau mengembangkan meta adalah dengan sering mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semacam itu. Nah, kemudian gajah ini semakin dekat, lalu pengaruh kekuatan metanya Sang Buddha ini membuat emosi gajah itu menjadi menurun. Jadi akhirnya gajah ini kemudian semakin tunduk, semakin tenang, tidak mabuk lagi, dan akhirnya begitu dekat dengan Sang Buddha, dia kemudian menunduk, menghormat kepada Sang Buddha. Nah, kisah itu menunjukkan bahwa gajah yang demikian galak tunduk karena cinta kasih. Nah, itulah yang kemudian muncul, punya meta, punya cinta kasih bisa menimbulkan rasa percaya diri seperti Sang Buddha tersebut. Nah, kalau kemudian dibalik, kalau saya tidak punya percaya diri berarti saya kurang meta. Sebetulnya tidak gitu juga ya. Jadi cerita ini sebetulnya adalah menjadi satu pemahaman bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari, meta adalah menjadi salah satu upaya kita untuk menimbulkan percaya diri. Tapi bukan hanya itu. Tadi kita sudah bahas tentang 4 hal tadi ya, yaitu bagaimana kita bisa punya kebijaksanaan, kita bisa punya kebenaran, kita punya kerelaan, dan kita punya ketenangan batin. Itu yang bisa menimbulkan rasa percaya diri. Jadi meta adalah salah satu upaya, tetapi bukan satu-satunya, sehingga tidak gampang dikatakan begitu. Misalnya kambing kakinya 4, jadi kalau kaki 4 mesti kambing, itu tidak mungkin. Kaki 4 bisa juga kucing, kaki 4 juga bisa kerbau, ya kambing kakinya 4. Meta menimbulkan rasa percaya diri, tidak punya rasa percaya diri berarti tidak punya meta. Itu terlalu menggampangkan masalah. Jadi saya kira mungkin jawabannya bahwa meta adalah salah satu upaya kita menimbulkan percaya diri, tapi bukan satu-satunya. Dalam kisah Sang Buddha tadi, meta memang menimbulkan percaya diri Sang Buddha yang siap menghadapi gajah Nalagiri. Bahkan para biku pun takut, tapi Sang Buddha maju untuk menenangkan Nalagiri. Itu meta menimbulkan percaya diri. Saya kira ini menjadi yang terakhir atau gimana, Saudari Yoli? Satu lagi Bante yang pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Saudari Mary dari Pontianak. Saya ingin bertanya, apakah AI bisa menjadi kondisi dari munculnya vinana atau kesadaran? Karena AI bisa meniru manusia berpikir. Apakah di agama Buddha bisa memungkinkan munculnya kesadaran? Kalau AI bisa mempunyai kesadaran, sampai saat ini mungkin tidak bisa. Jadi AI itu adalah kemampuan berpikir. Kita tentu memahami bahwa di dalam Dhamma, sebetulnya kalau kita lihat manusia itu terdiri dari badan dan batin. Batin terdiri dari 4 hal: perasaan, pikiran, ingatan, dan kesadaran. Jadi AI itu sekarang adalah
punya badan, ya badannya walaupun bukan empat unsur air, angin dan tanah, tetapi badan yang mesinnya dia itu. Kemudian dia punya alat pikiran, ya dia bisa berpikir. Karena apa? Karena dia punya ingatan. Jadi data yang dimasukkan adalah ingatan. Kemudian dia bisa berpikir. Berpikir adalah menggunakan ingatannya dia itu untuk digunakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. If ini dan itu kalau di dalam program komputer. Ya, if ini dimasukkan datanya, maka then itu hasilnya adalah seperti itu. Ini karena dasarnya ingatan dan pikiran. Tetapi dia tidak punya perasaan. Makanya kadang dimaki-maki AI itu dia diem aja. Ya, dalam beberapa kesempatan kadang saya membaca orang-orang menuliskan makian ke AI, dia mengatakan ya saya tidak seperti itu, saya tidak akan marah karena memang saya tidak didesain untuk bisa marah karena dia tidak ada perasaan. Nah, kesadaran ini di dalam Dhamma adalah yang menyadari semua yang terjadi pada badan, perasaan, pikiran, dan ingatan. Jadi dia tidak semudah yang dikatakan, karena nanti di dalam proses kelahiran kembali, kesadaran atau winyana yang tadi disebutkan itu, dia akan membawa perasaan, pikiran, dan ingatan ini ke dalam kelahiran kembali, ya, menjadi patik sandi winyana, kesadaran yang meneruskan kehidupan di badan yang berbeda. Sehingga kalau kesadaran dalam pengertian yang seperti ini, karena nanti kesadaran yang demikian terlatih ini nanti akhirnya menjadi kebijaksanaan, menjadi pencerahan, mungkin di AI itu tidak akan berkembang ke sana. Tetapi sekarang misalnya AI-nya ini rusak, jadi AI ini fisiknya rusak, baterainya habis misalnya, ataupun fisiknya hancur. Nah, kemudian data ingatan ini bisa diambil. Tapi dia bukan kesadaran, dia data ingatannya yang bisa diambil. Kemudian diproses lagi, dia bisa menjadi ada ingatan dan pikiran yang bergerak lagi. Tetapi belum membentuk kesadaran sebagaimana yang nanti bisa untuk terlahir kembali, bisa dilatih di dalam meditasi dan sebagainya. Saya belum melihat ataupun bisa melihat kemungkinannya untuk sampai ke sana. Ya, saya tidak tahu juga 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, tapi sampai hari ini sepertinya sulit untuk bisa mencapai kesadaran yang dikatakan di dalam Dhamma adalah sebagai winyana, karena dia akan berlanjut pada kelahiran kembali. Dan winyana ini adalah menyimpan beberapa karma-karma juga, dan ini mungkin belum nyampe ke sana. Saya kira demikian. Terima kasih atas semua pertanyaan dan partisipasi Anda, baik dari room kita ini di Google Meeting maupun dari YouTube, dan juga teman-teman di luar sana yang mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma. Semoga hal ini dapat diwujudkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Yoli. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik dari para peserta, dan terima kasih juga kepada Bante Utama Mahatera telah bersedia untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para peserta.